Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai sejarah tokoh dunia, yaitu Alexander the Great, atau dalam bahasa kita dikenal dengan nama Alexander Agung. Di sini saya menyampaikan cerita ini bertujuan untuk menambah wawasan kita agar kita tidak melupakan sejarah masa lalu dan kita mengetahui sejarah-sejarah yang telah lalu. Nah, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang. Benua Eropa menjadi wilayah yang memiliki sejarah yang sangat kompleks. Negara-negara di Eropa menjadi kiblat kebudayaan bagi banyak wilayah lain di dunia. Sejarah Eropa juga tidak melulu membahas tentang dua peradaban yang diyakini sejarawan sebagai peradaban tertua di dunia, yaitu kebudayaan Yunani dan Romawi. Eropa juga memiliki sisi kesejahteraan lain yang memikat dan tentunya menuntut kita untuk berpikir kritis dan bijaksana. Salah satu hasil dari sejarah Eropa yang sangat beragam ini adalah lahirnya sebuah kerajaan besar yang luas wilayahnya hampir ke seluruh dunia. Kerajaan tersebut tidak lain adalah Imperium Macedonia. Kebesaran kerajaan yang dipimpin oleh Alexander the Great meliputi yang pertama Eropa yang terdapat di Yunani, kemudian Afrika, di Mesir, dan Asia, di Mesopotamia, Syria, dan Persia. Nah, Macedonia sendiri memiliki keterkaitan dengan orang-orang Yunani, meskipun tetap memiliki perbedaan. Orang-orang Yunani memiliki pemukiman dan kehidupan mereka di sekitar Laut Aega, sedangkan Macedonia sendiri telah menetap di daerah pegunungan utara Yunani. Nah, Macedonia adalah imperium yang pertama di Eropa. Imperium Macedonia sendiri merupakan kerajaan yang awalnya dirintis oleh Philip II dengan menaklukkan Yunani pada tahun 338 sebelum Masehi. Nah, berdirinya Macedonia sebagai salah satu imperium terkuat sepanjang sejarah tidaklah memakan waktu yang singkat. Setidaknya diperlukan waktu selama 2 dekade untuk membentuk awal imperium oleh Philip II. Macedonia sendiri telah berhasil tampil sebagai kekuatan militer terkemuka di kawasan Mediterania. Hal ini membuat Philip II semakin dihormati. Tidak lama setelah kesuksesannya dalam menaklukkan seluruh Yunani di bawah Macedonia, akhirnya Philip II pun tewas. Dan perjuangannya pun kemudian dilanjutkan oleh sang putra, yaitu Alexander, yang juga memiliki ambisi yang besar seperti ayahnya. Nah, awal terbentuknya Imperium Macedonia. Macedonia sendiri berdiri pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Awal mulanya Macedonia belumlah menjadi sebuah imperium ketika pada akhir abad 6 sebelum Masehi ditaklukkan oleh Parsi. Macedonia dijadikan pangkalan Parsi untuk berkuasa di Balkan. Nah, memasuki tahun 459 sampai 450, Parsi pun mulai goyah. Banyak wilayah jajahannya yang mulai melepaskan diri, tidak terkecuali adalah Macedonia. Dan pada akhirnya Macedonia pun berhasil melepaskan diri sekitar tahun 400 sebelum Masehi akibat lemahnya kekuasaan Parsi pada daerah kekuasaannya. Nah, setelah lepas dari kekuasaan Parsi, Macedonia dihadapkan pada salah satu perang terbesar di Yunani, yaitu Perang Peloponnesos. Menghadapi perang ini, Macedonia melawan sebagai buktinya menjadi kerajaan yang kuat. Perang Peloponnesos menghancurkan begitu banyak pulau-pulau yang menjadi bagian dari wilayah Yunani. Pada akhirnya perang tersebut justru mengakibatkan kekuasaan Yunani terpecah-pecah dan semakin melemah. Dengan berakhirnya perang Peloponnesos, maka Macedonia muncul sebagai kerajaan baru yang sangat kuat. Nah, titik balik dari peristiwa tersebut membawa pendiri Macedonia, yaitu Raja Philip II,
yang berkuasa dari tahun 382 sampai 336 sebelum Masehi, menjadi pemegang kekuasaan tertinggi yang bahkan cenderung absolut. Meskipun cenderung berkuasa mutlak, tapi perjuangan Philip II tidak sia-sia. Terbukti dengan keberhasilannya dalam memelihara kekuatan militer guna keberlangsungan kekuasaannya, telah membawa militer masa dunia sebagai kekuasaan dan kekuatan militer yang paling terkemuka di kawasan Mediterania ketika itu. Nah, Philip II yang juga mendapat pendidikan dari Yunani, mengerti betul situasi dan kondisi pasca perang Peloponnesos. Tidak lama kemudian, Yunani yang masih di bawah bayang-bayang keruntuhan akibat perang Peloponnesos diserang oleh Raja Philip II, dan pada tahun 338 sebelum Masehi, perang antara Yunani dengan Macedonia tidak dapat dihindari, dan perang yang terjadi di kota Kaironia tersebut menghentikan adanya sistem polis di Yunani, dan penaklukan ini otomatis menjadikan Yunani di bawah kendali Macedonia, dan Yunani pun harus menandatangani perjanjian Korintia dengan Macedonia. Dan isi dari perjanjian itu antara lain yang pertama adalah perang antar polis dilarang. Kemudian yang kedua, pemerintahan polis diizinkan untuk terus berjalan asalkan berada di bawah kekuasaan Macedonia. Kemudian yang ketiga yaitu dibentuk liga militer antara Macedonia dan Yunani guna melawan Parsi. Nah, pada jangka waktu 20 tahun, yaitu selama tahun 359 sampai 338 sebelum Masehi, Raja Philip II telah menguasai seluruh negara Yunani dan di Eropa sampai Trasan Otranto, kecuali Epirus, Sparta, Bizantium yang berada di bawah kendalinya. Hal ini menjadikan Macedonia sebagai salah satu kerajaan terkuat di peradaban kuno di dunia. Nah, sayangnya setelah kesuksesan tersebut, akhirnya Raja Philip II pun meninggal dunia. Dan 2 tahun setelah perang di Kaironia, Philip II dibunuh oleh seorang konspirator yang diduga bernama Pausanias ketika menghadiri perayaan pernikahan putrinya. Nah, pasca wafatnya sang ayah, kemudian diangkatlah Alexander sebagai penerus tahta Macedonia. Nah, Alexander itu sendiri lahir tepatnya di Pella pada tanggal 20 Juli 356 sebelum Masehi dari ibunya bernama Olympias dan ayahnya adalah Raja Philip II. Ibunya yang merupakan Ratu Macedonia kala itu berasal dari keluarga keturunan bangsa Epirus, sedangkan sang ayah adalah keturunan asli Macedonia. Nah, legenda mengatakan bahwasanya Alexander masih memiliki hubungan darah dengan legenda pahlawan Yunani yaitu Achilles dari pihak sang ibu dan pahlawan Hercules dari pihak ayahnya. Nah, Alexander dididik oleh Aristoteles yang merupakan salah satu cendekiawan terkemuka Yunani. Dari kecil, Alexander telah dibiasakan hidup sebagai penerus tahta ayahnya. Maka dari itu tidaklah mengherankan jika Alexander yang ketika penobatannya itu masih sangat muda. Akan tetapi, walaupun dia masih muda, ternyata dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan dia juga sosok yang pemberani, disiplin, pantang menyerah, cerdas dan sangat intuitif. Nah, ia dikenal sebagai jenderal yang penuh inspirasi dan ahli strategi yang cemerlang. Inteligensi sang raja muda tersebut kemudian membawanya menjadi penakluk militer terkuat sehingga dijuluki sebagai Alexander the Great, yaitu Alexander yang agung. Nah, tidak lama setelah penobatannya, kemudian Alexander harus menghadapi perlawanan dari bangsawan Yunani yang ingin merdeka dari Macedonia. Dalam usahanya untuk mengkonsolidasikan kekuatan Macedonia, termasuk juga wilayah yang telah diwariskan sang ayah, Alexander melakukan bermacam cara. Di antara yang pertama yaitu menyingkirkan bangsawan istana yang tidak loyal. Kemudian yang kedua, memadamkan perlawanan polis-polis yang ingin merdeka. Di antaranya adalah Athena dan Thebes. Dan kemudian mengamankan wilayah timur Macedonia, meliputi Illyria dan Thracia. Nah, usaha pengkonsolidasian tersebut pun sukses, sehingga pada tahun 335 sebelum Masehi, Athena dan Thebes menyatakan tunduk dan mengakui kekuasaan Alexander. Dan mereka pun sepakat untuk membantu Macedonia dalam upaya menghadapi invasi ke Persia. Nah, penaklukan Alexander kemudian terus berjalan. Setelah usai pengkonsolidasian kekuatan di Macedonia, ia menjalankan strateginya untuk menaklukkan Asia Kecil. Dan peristiwa ini dikenal dengan nama Perang Granisius.
perang Granisus. Nah, Alexander bersama dengan panglima perangnya yaitu Antigonus, Ptolemy dan Seleucus mulai melakukan invasi militer pada tahun 334 sebelum Masehi dan memimpin sebanyak 35.000 pasukan. Invasi tersebut diawali dengan menyeberangi Selat Hellespont untuk memasuki wilayah Asia Kecil. Nah, ketika memasuki wilayah Granisus, Alexander bertemu dengan 40.000 pasukan Persia. Nah, invasi militer di Granisus tersebut berlangsung hingga tahun 333 sebelum Masehi. Ketika Alexander berhasil mengalahkan pasukan utama Persia yang kala itu dikomandani Raja Darius III, awal peperangan dengan Raja Darius III ini kemudian membawa Alexander ke dalam perang Issus. Nah, perang yang terjadi di Teluk Issus tersebut membawa kemenangan bagi Alexander karena ia berhasil memukul mundur Raja Darius III. Hal yang cukup mengejutkan, mengingat pasukan Persia telah menaklukkan wilayah Mesopotamia, Mesir, Levant, dan Yunani selama kurang lebih 2 abad dan berhasil ditaklukkan oleh Macedonia yang notabene merupakan kerajaan Eropa yang kecil yang baru muncul pasca keruntuhan Yunani pada Perang Peloponnesos. Nah, penaklukan selanjutnya yang dilakukan oleh Alexander dengan berusaha memasuki wilayah Nubia. Akan tetapi akhirnya rencana tersebut dibatalkan oleh Alexander karena dirinya lebih memilih untuk menaklukkan Mesir karena menghindari pasukan gajah Ratu Nubia yaitu Kandaksmor yang terkenal sangat hebat. Dan memasuki wilayah Mesir yaitu pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander berhasil menduduki kota Damaskus, Sidron, dan Tir. Nah, kedatangan Alexander bahkan disambut baik oleh masyarakat Mesir hingga kemudian pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander mendirikan kota Mesir yang sangat terkenal bahkan sampai sekarang yaitu Alexandria atau biasa dikenal dengan Iskandaria. Nah, setelah berhasil menaklukkan Mesir dan bahkan mendirikan kota di sana, pada akhir tahun 331 sebelum Masehi, Alexander meninggalkan Mesir dan bergerak ke wilayah Assyria yaitu tepatnya di Irak. Dalam perjalanannya, ketika memasuki Gaugamela, Alexander kembali bertemu dengan Raja Darius III beserta pasukan Persia yang sempat dipukul mundur saat perang Issus. Nah, pasukan Alexander kembali dapat mengalahkan Persia dan membuat Raja Darius III melarikan diri ke Arbela dan terus ke Ecbatana, sehingga pasca perang Gaugamela ini Alexander berhasil kembali meneruskan perjalanannya untuk menaklukkan kekuatan utama Persia. Adapun untuk melakukan serangan Persia ini, Alexander memfokuskan pada 4 hal, yaitu yang pertama, serangan yang pertama yaitu adalah untuk mendapatkan Babilonia. Kemudian yang kedua yaitu Susa sebagai kota legendaris Babilonia. Kemudian yang ketiga yaitu Persepolis yang berada di sebelah timur sebagai ibu kota Persia, dan yang terakhir yaitu menaklukkan total dari seluruh wilayah Asia Tengah. Nah, Alexander berhasil menaklukkan kota Susa pada tahun 331 sebelum Masehi. Persepolis yang merupakan ibu kota Persia juga berhasil ditaklukkan oleh Alexander, dan kota tersebut dibakar oleh Alexander sebagai tanda bahwa Persia telah jatuh dan kini berada di bawah pemerintahan Macedonia. Setelah Persepolis, Alexander juga tidak mendapat halangan berarti untuk menaklukkan wilayah Asia Tengah, yaitu meliputi Khodakar, Tajikistan, Sogdiana, Baktria, dan lain pun jatuh ke tangan Macedonia. Nah, keberhasilan Alexander dalam menaklukkan kerajaan Persia tersebut tidak lantas membuatnya puas. Terbukti antara tahun 330 sebelum Masehi sampai 324 sebelum Masehi, Alexander memimpin pasukannya menyeberang ke wilayah timur jauh dan memasuki lembah Indus di sebelah barat Laut India hingga melampaui lembah Gangga di timur laut. Nah, invasi di wilayah India tersebut dimulai dengan ultimatum Alexander ke beberapa provinsi kerajaan Gandhara untuk menyerah. Dan Alexander juga menaklukkan wilayah Taksila dan membuat penguasanya yaitu Ompis kemudian menyerah kepada Alexander. Dan Alexander juga berhasil mengalahkan Raja Punjab Porus dalam pertempuran di Sungai Hydaspes atau Sungai Jhelum. Ya, pasca pertempuran di Hydaspes, Alexander ingin meneruskan penaklukannya hingga kerajaan Maganda, tapi urung dilakukan karena beberapa panglimanya menolak dan lebih memilih untuk pulang ke Macedonia. Dan ketika itu Alexander pun menyetujui usulan tersebut, sehingga Alexander mengurungkan niatnya untuk
menaklukkan kerajaan Maganda. Nah, selama perjalanan pulang, Alexander dan pasukannya sempat singgah di beberapa tempat yang kini menjadi wilayah Makedonia. Masuk ketika itu singgah di Susa. Nah, Alexander mengadakan pesta kemenangan. Alexander bahkan menikah dengan putri Persia yang merupakan keturunan Darius III, yaitu putri Roxanne dan Stateira. Nah, panglima-panglima Alexander juga melakukan perkawinan campuran dengan penduduk setempat. Peristiwa ini kemudian menjadi cikal bakal kemajuan budaya Helenis karena perkawinan campuran menghasilkan keturunan baru yang berasal dari daerah Eropa, yaitu Yunani Makedonia dengan daerah Asia, Mediterania, Persia. Nah, ketika Alexander berada di Babilonia dan sedang mempersiapkan penaklukan di semenanjung Arab, kemudian ia pun jatuh sakit, dan kemungkinan tertinggi karena kecerobohannya sendiri terlalu banyak mabuk saat mengadakan pesta yang berlebihan. Kemudian selang beberapa hari kemudian, yaitu pada 10 Juni 323 sebelum Masehi, akhirnya Alexander pun meninggal di usia 33 tahun. Nah, inilah sejarah singkat yang dapat saya sampaikan mengenai Alexander. Semoga dapat membantu kita di dalam menambah wawasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.